Oke, pada kesempatan kali ini kita akan nyoba melakukan pembahasan yang berkaitan dengan dunia supernatural spiritual yang paling populer, itu tentang Khodam. Langsung aja sebagai pembukaannya, mungkin dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab yang artinya itu apa, pembantu, apa lagi, pendamping lagi ya, ya gitu-gitu dah. Konteksnya sih karena berkaitan dengan dunia supernatural spiritual, lebih dengan ya spirit-spirit yang menjadi pembantunya itu. Nah, menurut wawasannya sampean, Khodam gitu gimana sih? Ya kalau rata-rata kan Khodam itu memang setiap orang pasti punya ya, baik diketahui sama orang tersebut maupun tidak, semuanya itu pasti punya, kayak penjaga gitu kan. Terlebih kalau misalkan orang itu tahu siapa Khodamnya, terus siapa yang mendampingi dia, itu lebih enak sih sebenarnya. Asalkan satu, intinya kan kita jangan sampai terbawa arus dengan mereka, jangan sampai kita yang diperintah sama mereka, karena fungsinya juga dia itu kan sebetulnya bawahan kita. Tapi kalau kita terbawa arus sampai kita dimanfaatkan sama dia, ya tentunya itu yang secara agama tidak diperbolehkan. Bagi yang untuk tidak mengetahui dirinya itu ada pendamping atau pembantu, ya sama sih, jadi jangan terlalu dipikirin juga, bawa enjoy aja. Pasti tugasnya mereka itu sebagian besar ya apa ya, bahasa kasarnya itu untuk menghalau sesuatu yang kurang baik lah buat kita, entah itu yang secara kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Oh, Ya, kalau secara kasat matanya mungkin gini, setiap orang itu kan pastinya ya pernah ngalami itu kayak ingin bepergian atau ingin melakukan sesuatu, entah itu apa gitu kan. Terus pada saat dia itu ingin melakukan, ternyata kayak ada halangan, entah itu halangan semacam apa, kita juga kurang tahu ya. Mungkin karena halangannya kan bisa macam-macam, mungkin dari keluarga ada yang nggak ngizinin, terus ada juga yang misalkan faktor alam kayak cuaca juga nggak ngizinin gitu kan, banyak faktor juga. Dan nantinya tuh misalkan kalau kita tetap ngejalanin itu akan berakibat buruk sama diri kita. Terus itu yang buat apa, misalnya nggak tahu kita punya Khodam atau enggak gitu. Tapi kalau yang sudah mengetahui kalau dirinya itu ada pendamping gitu, itu pastinya akan dikasih tahu duluan. oke, siap. Bentar saya potong dulu ya, biar lebih jelas spesifik lagi. Tapi tiap orang itu mesti punya kayak gitu-gitu ya, Pasti, yang pasti dinamai ada. Khodam gitu ya. Boleh dibilang memang kalau dari bangsa jin itu sendiri, Kalau Khodam ini kan macam-macam ya. karena setahu aku emang kalau umum kan Khodam yang apa, konteks apa spiritual kan Khodam jin sama malaikat gitu ya. Walaupun nanti pengertiannya untuk yang Khodam malaikat itu bukan ya, beda jauh lah kalau sama jin itu kan. Ya. Ini kembali lagi ke kalimat sampai yang pertama ngomong setiap orang tuh pasti punya. Itu gimana? Bahasa yang itu dulu lah, yang si Khodam dari bangsa jin ada gitu. Makanya kalau apa ya, Khodam itu kan pendamping itu manusia itu kan punya. Mungkin Khodamnya itu nggak cuma satu, itu ada beberapa. Makanya kan ada juga yang Khodam jin ataupun Khodam malaikat. Kebanyakan sih ya, kebanyakan untuk yang misalkan apa namanya yang kalau misal untuk hal yang baik gitu kan, itu bisa dikatakan Khodam yang malaikat. Kayak tadi itu satu misal kalau kita mau kemana gitu terus tiba-tiba nggak jadi gitu kan, nah, itu bisa jadi yang
kata malaikatnya kita yang mengingatkan kita jangan sampai melakukan hal ini gitu. Ya hanya nggak celaka gitu. Tapi tidak luput kemungkinan juga yang khodam jin itu juga akan melakukan hal seperti itu juga gitu. Tapi kan ya tergantung dari amal perbuatan manusia itu sendiri. Oke. Jadi emang kalau dari segi keperasaan untuk sebenarnya sih mau ngomongin jin betul ya. Oke. Yang sedikit nyerempet ke malaikat mungkin jadinya lebih ke kata-kata yang pas itu pemelihara mungkin itu ya. Pemelihara. Kalau kalau dalam konteksnya itu mungkin seperti lebih ke membantu orang, mendampingi dia, atau mungkin yang biasanya populer apalagi di budaya Jawa gitu, Jawa kan biasanya kata-katanya itu ada dukun dan juga rewangannya. Gitu. Sekarang kalau lebih spesifik tentang khodam dari bangsa jin itu dari mana sih itu mereka itu? Kenapa juga kok bisa ada? Apa emang udah dari lahir gitu? Itu asal usulnya mungkin gimana? Kalau itu sih masih ambigu ya. Ambigu ya. Nggak bisa di apa namanya dispesifikasi. Kita nggak bisa dispesifikasi. Karena gini, ada yang bilang juga itu salah. Kalau untuk ini ya pengetahuan saya waktu kalau bergaul sama orang Kejawen itu dari lahir kita sudah didampingi. Itu sudah dari itu ya. Nah, tapi kan kalau untuk dibenturkan dengan agama ya nggak ada sih. Agama nanti aja dulu, kalau setahuku sih memang ada yang apa? Jadi kita istilahnya punya seperti itu khodam, emang ada katakanlah yang dari lahir gitu ya. Ada memang faktor itu seperti contohnya keturunan gitu loh. Entah mungkin dari keluarganya, leluhurnya seperti itu ya, yang memang dulunya itu dia ngilmu atau enggak melakukan olah kebatinan, kemudian itu turun, ada seperti itu juga. Ada memang dari orang itu sendiri yang istilahnya mungkin dari kecilnya tuh ada yang punya bakat dan juga mempunyai apa istilahnya ya, kecenderungan gitu loh untuk soal-soal seperti gitu ya, supernatural gitu ya. Jadi selama dia waktu ngolah batinnya, entah itu dia meditasi, entar dia belajar cakra segala macam, itu mungkin jadinya seperti law attraction itu, tarik menarik. Jadi ketika dia datang kemana gitu ya, moro-moro ada yang ikut, ada yang ikut gitu. Iya, betul. Dan memang kebanyakan sih populer ya, apalagi aku sering ikut grup juga ya di Facebook gitu kan. Emang itu ya jadi pertanyaan sejuta umat gitu loh. Aku punya apa enggak sih gitu. Sambil dia majangin fotonya gitu loh. Tolong cek dong Mbah, aku punya apa enggak gitu. Itu kayaknya apa ya? Enggak pernah habis. Selama 3 tahun aku ngikutin gitu ya. Itu mesti ada terus pertanyaan kayak gitu. Walaupun pendapat pribadi, orang-orang yang seperti orang katakanlah orang awam gitu ya, dia pengen tahu kayaknya apa sih, hanya sekedar ingin tahu, kurang cuma tertutup gitu. Kalau dilarikan dari konteksnya supernatural menjadi spiritual, kayaknya kurang lah. Mungkin untuk dari segi apa ya, entertainment atau hiburan itu oke lah kalau kayak gitu doang gitu. Cuma untuk khusus orang-orang yang punya kecenderungan lebih ke spiritual, kayaknya mesti ngolah sendiri sih. Jadi dia tahu apa enggaknya ya cuma orang itu aja yang tahu gitu. Meskipun ntar ada dia berkunjung katakanlah ke orang pintar atau apa, yang dia nanya, saya punya enggak Mbah? Punya gitu. Terus mau diapain? Mau diapain gitu. Ntar ujung-ujungnya emang jadinya ambiar. Iya. Kan itu tadi tergantung manusianya juga. Kalau dari segi fungsional gitulah, itu gimana fungsinya khodam? Kalau untuk fungsional, khodam ini ibaratnya itu kayak kita tuh dikasih pisau ya. Kita punya pisau, tergantung kita itu pisau itu mau digunakan untuk apa. Kalau misalkan kita pisau itu cuma disimpan gitu aja, disimpan asal punya gitu aja kan, asal punya. Pisau itu kan lama-lama kalau cuma didiamin aja kan bisa tumpul juga. Ada juga yang istilahnya pisau ini digunakan, aku mau gunain pisau inilah, cara diasah. Itu pun juga khodam ini mau digunakan untuk apa? Karena pisau pun juga kayak gitu, walaupun kita asah mau digunakan untuk apa? Itu bisa untuk hal baik juga, itu bisa hal buruk. Itu bagi mereka yang mengetahuinya. Nah, beda dengan yang kayak tadi itu yang
asal tahu aja aku punya atau enggak, tanya aku punya pisau nggak, oh ya kamu punya, tapi kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya tumpul gitu. Terus kalau yang untuk yang mengetahuinya, otomatis kan dia makin hari atau sering waktu lah, mungkin dia sering biasa pisau itu. Kembali lagi tujuannya mau digunakan untuk apa. Kalau untuk misalkan untuk hal baik ya mungkin pisau itu untuk memasak atau untuk potong rumput atau apa gitu kan bisa juga. Tapi kalau untuk digunakan untuk hal buruk ya mungkin bisa buat nikam orang, buat bunuh orang lah istilahnya gitu. Atau misal kayak sate, sama aja sih sebenarnya. Ya mungkin bisa jadi pemaknaan juga, dan itu versiku sendiri sih kalau untuk kodam. Jadi maknanya itu memang dia pembantu, cuma pembantunya ini kan bukan istilahnya benda mati toh, dia juga makhluk hidup juga, meskipun beda bangsa gitu. Tapi pemaknaannya di sini karena dia itu sebagai pembantu, mungkin lebih jadi kayak alat. Aku lebih senangnya itu maknai dia itu teknologi gitu loh. Katakan seperti pisau untuk memotong apa gitu ya. Kan jenisnya untuk memotong kan beda-beda toh. Untuk memotong istilahnya sayuran ada memang pisau sendiri, memotong kayak kayu juga ada sendiri gitu kan ya. Bentuknya juga beda. Orang mungkin di dunia nyata bilangnya oh, kita butuh kapak gitu loh. Cuma karena di sini kodam gitu loh. Jadinya kan dia barang halus yang istilahnya penjemaannya itu kan jadi bisa macam-macam gitu loh. Dan juga fungsinya juga ntar jadi bisa macam-macam juga gitu loh. Dan ini mungkin aku sedikit cerita pengalaman pribadi gitu ya. Waktu katakanlah aku punya kodam, meskipun aku nganggap dia itu teman gitu ya. Jadi fungsi yang paling istilahnya reliable tak gunakan di dunia nyata ini karena dia aku mandangnya dia itu teknologi, tak jadiin GPS gitu. Bisa waktu itu juga karena aku kerjanya jadi kolektor gitu ya, mau nagih ngeliat alamat gitu bingung kan, ini rumahnya di mana nih, nggak tahu sama sekali gitu. Nanya ke teman juga nggak ada yang tahu. Akhirnya ya istilahnya modal nekat wes, nanya sama orang sekitar aja gitu. Alamatnya waktu itu di daerah dekat Samsat gitu ya. Akhirnya aku kesana. Cuma selama OTW nih prosesnya ya, jadi kayak semacam ada kayak bisikan gitu loh. Jadi kalau lebih mungkin jatuhnya itu jadinya kayak intuisi seseorangnya itu ataupun firasat gitu ya, lebih istilahnya tajam daripada biasanya. Akhirnya aku setelah naluri ya ngikutin gitu, masuk akhirnya kayak ada semacam bisikan yang ngasih tahu kemana gitu loh. Hanya berhenti tepat gitu dekat kayak ada gazebo gitu kan, kayak gini pos gitu. Aku nanya ke orang gitu, Pak rumahnya ini sebelah mana ya? Dan mungkin entah itu memang kebetulan walaupun apa gitu ya, ternyata ya di depannya cuma tinggal jalan aja 2 meter gitu loh. Nah dari sana aku mulai istilahnya tertarik lebih dalam gitu loh. Oh ternyata bisa dan juga berguna sih. Ya tergantung kita mau pakainya untuk apa itu aja. Dan kalau bisa ya digunakan untuk hal yang baik. Karena kalau misalkan untuk hal yang buruk, kembali lagi percaya nggak percaya karma itu ada. Takutnya nanti kita yang kena karma. Mungkin bisa juga jadi ya kayak jelasin sedikit fenomena faktornya gitu. Mungkin ada orang yang memang ternyata itu dia punya kodam, walaupun dirinya sendiri itu katakanlah dia tidak sadari gitu ya. Katakan waktu itu dia sedang lagi musuhan sama temannya, sampai dia tuh kesel, akhirnya dia itu katakanlah ngumpat gitu loh, sambil istilahnya ya udah semoga kamu pulangnya kecelakaan. Nggak taunya itu temannya yang disumpahin itu kecelakaan sungguhan gitu. Di sini emang kita kan nggak tahu juga, maksudnya apa memang bener-bener ulah kita atau apa gitu. Tapi mungkin ada sedikit sih aku kayaknya analisa tuh kontribusinya dari karena dia emang punya kodam itu sendiri, juga dari bawaan istilahnya hasratnya dia gitu loh. Setelah mati niatnya ingin mencelakai gitu ya. Jadi kutukannya dia ini istilahnya punya efek gitu loh. Dan mungkin emang efeknya lebih ke itu sih, ke ranah mental gitu ya. Jadi faktor mental juga gitu loh. Mungkin orang-orang awam bilangnya cuma sugesti doang gitu loh. Tapi kalau mungkin diresapi dalam gitu ya, ya ada juga istilahnya proporsi yang pengaruh gitu. Kodamnya itu juga istilahnya ikut andil.
walaupun sebenarnya tiap orang itu tidak punya kodam gitu ya, tapi kayaknya ini emang apa ya, kuat-kuatan gitulah, karena mungkin di sini posisi awalnya si apa orang yang nyumpah itu apa namanya ya, dia sakit hatinya kadung terlalu kuat gitu ya. Akhirnya jadi istilahnya buat kodamnya itu mungkin bensin gitu ya, buat ngelakuin juga nambah, ya wes aku tak ikut istilahnya nyelakain. Kalau saya mungkin punya nggak pengalaman kayak gitu yang istilahnya berkaitan tentang ada peran kodam di situ. Kalau untuk peran kodam gini ya, kalau untuk satu kasus kayak gitu tadi itu saya pernah ngalamin hal itu tuh 2 kali gitu. 2 kali misalnya kayak nyumpahin orang gitu ya, pas apa sama orang itu 2 kali. Cuman saya mikirnya positif aja waktu itu. Mungkin kebetulan gitu kan, mungkin kebetulan orang ini celaka gitu loh awalnya. Terus kalau dibandingkan lagi, setiap ucapan itu kan doa. Ya bisa. Doa itu kan ada yang doa baik, ada yang doa buruk. Kayak sebuah serapa ini kan istilahnya doa buruk buat seseorang. Dan sama kayak apa, kodam itu kan dia juga tumbuh berkembang juga, mengikuti apa namanya si istilahnya tuannya gitu kan. Semakin diasah sama tuannya, dia semakin tajam. Terus kebetulan yang kayak si apa orang yang kita sumpahin gitu kan, orang kita sumpahin tuh mungkin dianya nggak merasa kalau dia punya gitu kan. Akhirnya jadinya kayak pisau tumpul. Nah begitu kita marah, kita melakukan amarah gitu kan, secara tidak langsung kayak si dianya kan, kok lu nyakitin apa temen aku sih gitu, yang gitu marah. Dengan kita punya yang pedang yang tajam, misalkan orang yang pedangnya tumpul gitu. Itu kan istilahnya lebih mudah. Dia apa namanya, kalau mau kita balikan kodam itu ikut berserta bantu kita ya bisa juga di situ. Tapi kalau waktu itu saya nganggapnya kebetulan aja lah. Ya. Jadi biar nah ini sih takutnya apa, kalau kita nanti semakin apa namanya, wah ini gara-gara sumpah aku orang ini jadi celaka kayak gini. Akhirnya nanti kita itu terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Contohnya ya gampang nyumpahin orang nantinya gitu. Emang sih ini klasik, ada teori klasik, aku udah lupa aku dulu belajar politik gitu ya. Kalimatnya itu power tend to corrupt, atau enggak entah itu konteksnya power kekuatan ataupun kekuasaan gitu ya. Memang tendensinya, kecenderungannya itu ya korup gitulah. Nanti bisa apa istilahnya ya, sesuatu yang lebih jadi kayak eksploitasi gitu. Ya. Jadi makin besar dia punya istilahnya power atau kekuasaan, jadi jatuhnya antar apa Kita ya? yang dikuasai. Gitu. Kita yang dikuasai juga istilahnya kecenderungan untuk istilahnya menyalahgunakan gitu ya. Apa yang diinginkan. Sudah tinggi. Tapi emang kalau ini opiniku aja sih ya. Makin kita kenal dekat dengan istilahnya si kodam yang kita punya gitu, kayaknya akurasinya itu ya jadi makin tinggi daripada kita itu nggak kenal sama sekali. Emang benar. Walaupun ini bahasannya ntar bisa panjang banget sih, karena pengenalan apa kita sendiri terhadap kodam itu bagi aku sih sesuatu yang subjektif gitu loh. Dalam artian nggak bisa istilahnya dikaji secara objektif dengan apalagi metode sains sekarang gitu ya, dengan istilahnya observasi, wawancara sama juga verifikasi ke orang gitu ya. Kayaknya emang nggak kayak gitu loh, lebih subjektif. Apalagi ini barang halus, kayaknya hal paling terbaik atau optimal gitu ya pengenalan kita terhadap kodam itu ya lewat orangnya itu sendiri gitu loh, yang istilahnya berusaha, daripada dia apa ya, emang dia berusaha cuma lebih kayak nanya-nanya ke orang gitu loh. Oh iya leh, kodam kamu ini, akhirnya dia catat si A bilang kodam saya ini katakanlah bentuknya harimau gitu loh, disimpan sama dia. Lalu dia juga akhirnya kunjungan lagi ke orang lain gitu ya, bilang kok lain lagi gitu ya. Kadang gitu emang bener, kadang emang sih kodamnya itu
Gak cuma satu sih, banyak gitu. Cuma kayaknya kalau dia tetap pakai cara kayak gitu ya, yang ada malah bingung sendiri. Jadi mau, yang mau mana? pakai yang mana? Dan juga pengalaman juga ya waktu itu latihan ke Bude juga. Wah. Memang apa istilahnya temanku banyak yang tak anggap kodam gitu loh. Tapi waktu itu ke Bude yang saya pribadi anggap guru itu malah dimarahin kan. Oh iya. Kalau cuma apa istilahnya satu itu ya udah itu aja dulu, jangan ke yang lain. Mungkin di situ juga dalam artian ngasahnya itu tadi, ngasahnya apa fokusnya ke situ juga ntar biar enak gitu loh. Jadinya biar gak bingung juga. Jadi resiko malah kita yang dikuasai itu ya makin sedikit gitu, agak berkurang. Ya sama aja kan kayak gini, kayak apa? Dia kan hidup. Apalagi itu dia Terus. tuh emang barang atau alat yang membantu, tapi dia ya organik juga hidup gitu Iya. loh. Dia juga istilahnya kan punya perasaan, punya kehendak juga gitu. Punya kehendak, terus dan yang pasti kan punya daya tarik Hmm. sama kayak manusia. Punya daya tarik gitu kan. Kalau semakin dia kuat, otomatis kan daya tariknya itu lebih besar untuk menguasai yang lainnya. Nah, mungkin ya itu tadi, kalau misalkan kita tahu, oh ini merah misalkan, ini biru misalkan. Nah terus kita mau pakai yang mana? Sedangkan yang daya tarik ini sendiri itu yang ikut kita sendiri warnanya hitam atau warnanya putih gitu kan. Tapi malah kita larinya ke yang merah atau yang biru atau yang hijau gitu kan. Tanpa kita sadari, mereka itu cuman kamuflasenya yang punya kita sendiri gitu. Oh ya, ada kayak gitu juga. Emang sih apa risikonya emang tinggi juga sih, juga rentan sama istilahnya penipuan juga. Dan contoh realnya itu ada juga si YouTuber juga ya, istilahnya dia emang punya kodam, dia kenalnya waktu itu kodam ini memang dari leluhurnya dia gitu loh. Katakanlah si Mbah siapa gitu. Iya. Emang waktu itu dia istilahnya sukses lah aja bikin konten, dan dia bisa istilahnya make itu alat kodamnya itu untuk dia fungsikan, yang membantu dia bikin konten itu sih horor gitu loh. Tapi lama kelamaan ada keluhannya juga, sempet dia istilahnya ngeblank, dia ngerasa gak enak gitu loh, kayak moro-moro hitam aja gitu loh. Nah, jadi waktu istilahnya mau mediasi sama nunggu tempat horor itu, dia moro-moro ngeblank gitu. Akhirnya lama kelamaan temannya sendiri tuh bilang, oh, kamu jadi gini sih lah gitu, kalau gini kan istilahnya malah menghambat gitu. Yang semula kita ingin sukses bikin acara dengan bantuan istilahnya kodam, kok malah jadi penghambat gitu. Penghalang lah gitu. Akhirnya dia mutusin buat berobat atau mungkin ruqyah gitu ya. Dan ternyata singkat cerita waktu dia pas ruqyah, si kodam yang semula dia sangka itu leluhurnya, ternyata tapi bukan dalam artian leluhurnya itu jadi kodam itu, enggak ya, bukan ya. Pokok itulah ada bangsa jin yang dari leluhurnya itu ternyata bukan. Dalam artian dia cuma berkamuflase, ngaku-ngaku gitu loh. Itu sih resikonya gitu. Dan waktu itu pilihannya dia minta untuk dibuang gitu loh. Dan alhamdulillah, jadi ya istilahnya hidupnya dia ya kayak lebih, emang dia jadi kayaknya kemampuan logisnya dia sendiri emang kayaknya menurun gitu loh. Tapi di sisi lain ya mending gua kayak gini aja daripada ntar gua sama si kodam itu sering ngeblank gitu. Iya sih. Ini ada penampakan guys di dalam kita guys, cuma kok nggak kelihatan ya. Ada kelihatan tangan. Wajar rekam. Aji ya iya loh. Serius kon. Ini channel real juga nih di belakang kita nih yang tangan-tangan gitu ya. Dia kodamnya hitam gitu. Dan dia belum ngerasain efeknya kayak gimana sekarang. Injak lagi tak ngerekam. Cepat di gua tak kelam. Kabul. Masalah jangan. Nah, kalau sedikit nyerempet soal agama ya.
baik di sini karena aku Islam yang terjadi pedoman itu emang Al-Quran kan. Setauku sih untuk bahasan kodam memang ada beberapa yang dipakai sama orang-orang yang populer itu, tapi kata-kata yang dipakai itu bukan kodam dalam bahasa Arabnya, tapi lebih ke korin yang istilahnya itu apa sih, apa ya, lebih kayak teman setia gitu loh, yang sering ikutin gitu loh. Nah di sini kalau pemaknaanku sendiri ya hampir sama sih, bisa dibilang juga kalau kodam yang sering ikut entah dia dari mana, mau itu turunan ataupun dia istilahnya dari luar gitu ya, itu dia sering dipakai, lama kelamaan itu bisa juga dibilang ya jadi korinnya dia gitu, karena saking istilahnya dekat gitu. Kalau di Islam itu hal seperti itu tuh itu sudah jadi rukun iman untuk percaya dengan hal itu. Terus kalau korin itu sendiri tuh itu ada sejak kita lahir, karena korin itu kan nafsu dan itu nggak bisa apa, makanya kalau misalkan gini biasanya itu kebanyakan orang-orang kalau ada yang orang meninggal kan sering lihat ada penampakan orang yang pernah meninggal itu atau segala macam, itu sebenarnya kan bukan sama sendiri, tapi sebenarnya itu korinnya. Korin itu ya apa, nafsunya orang itu yang mengikuti dia mulai dari kecil sampai beliau wafat, itu yang sering nampakkan gitu loh. Dan korin itu pun juga sebetulnya sih walaupun kita masih hidup kayak gini, kita juga bisa nampakin mereka gitu loh. Kita bisa nampakin mereka ke orang-orang yang pengen kita nampakin. Dan apa namanya, itu yang sering di apa ya, misalnya dikait-kaitkan itu kalau katanya banyak orang kalau misalkan dia meninggal di 1 minggu itu kayak berpamitan, terus 40 hari dia berpamitan gitu kan. Ya sebenarnya berpamitannya ya korinnya itu, kalau orangnya sendiri udah beda alam sih dengan kita gitu aja. Nah, mungkin konsep yang apa bukan kayak gitu, kalau secara kejawen itu kan istilahnya sedulur papat lima pancar gitu kan. Nah, jadi awak dewe itu diri kita ini, individu ini pancernya, korennya itu ya itu tadi sedulur papat itu. Ada yang istilahnya bilang itu ya disimbolkan dengan warna-warna gitu, ada yang merah, hitam, kuning, sama apa putih kalau nggak salah sih, lupa gitu. Kalau pemahamanku juga, yang korin ini juga bisa dibilang mungkin bagian dari jiwanya orang itu gitu loh. Dan ini kaitannya sama amal perbuatan. Emang sih dia apa, katakanlah korinnya itu nafsu gitu ya, tapi di sini pancernya kita yang istilahnya jadi apa ya, pengendalinya gitu loh. Dan juga itu nanti juga untuk perwujudan memang lebih ke abstraksi ya, katakanlah siluet orangnya kayak gitu, cuma tergantung balik lagi selama dia hidupnya gitu ya, ngapain aja, amal perbuatannya dia kayak gimana. Kalau dia istilahnya walaupun apa ya, yang menentukan baik apa buruk ini yang di atas gitu loh, tapi selama itu kita apa istilahnya berbuat baik gitu dengan sesama, istilahnya nggak ngerugiin lah gitu lah, membantu gitu ya, kayaknya jadinya ntar gitu ya yang ngikutin itu tadi. Dan juga termasuk hodam juga, hodam yang sering ikut, kenapa aku jadi korin, jadi kayaknya apa ya, kolaborasi gitu loh, jadi kayak bagian dari jiwanya gitu loh. Dalam artian katakanlah dukun yang punya istilahnya perewangan gitu, ntar malah dia si dukun perewangan ini gitu ya, kebanyakan matinya nggak wajar gitu loh, malah ntar perwujudannya itu jadinya aneh-aneh. Ada yang jadi sosoknya dia tapi berdarah-darah juga itu tuh kayak jadi kombinasi sih dari korinnya dia, amal perbuatannya dia, termasuk juga dari si istilahnya kodamnya dia juga kayaknya itu ikut andil juga gitu. Yang balik lagi ke karma kan gitu. Ke karma. Kalau dia dulunya baik ya pasti ya baik juga dianya. Tapi kalau misalkan dulunya dia
kurang baik ya. Satu misal gini ya, kita nggak dianggap kiri kanan ya. Misalnya kalau kita punya kodam terus sering digunakan untuk hal yang kurang baik gitu kan, untuk membunuh orang lah misalkan. Jadi Nah, istilahnya nantinya- dukun santet ceritanya nih ya. Ya, Katakanlah ya, dukun santet. terus nantinya kan kalau misalkan orang ini meninggal ya jangan disalahkan kalau misalkan nanti si korinnya dia juga dijadikan seperti itu. Malah kebanyakan jadi kayak itu ya. Jadi setelah, walaupun ini cerita dari korinnya gitu ya, jadi kebanyakan ceritanya itu malah ntar dibalik. Jadi si dukun santet ini ya punya istilahnya perewangan yang istilahnya dia pakai itu perewangannya buat istilahnya kayak orang bunuh orang gitu loh. Jadi ntar setelah dia meninggal itu dibalik. Jadi yang Dia semula ini dipakai ya gitu. perawangannya ini anak buahnya dibalik gitu loh. Jadi si mungkin jiwa orangnya mungkin lebih enak gitu istilahnya ya. Yang isi jadikan budak ya itu buat istilahnya bantu gitu loh. Sekarang malah dibalik gitu kan, gak enak juga gitu. Dalam artian kebebasan kita malah terkurung gitu loh. Dan ini yang paling bagus bagi soal agama gitu ya, kita punya korin ataupun kodam gitu ya, tujuannya sih emang secara umum sih untuk ibadah sih gitu loh. Jadi secara kita punya istilahnya kodam punya kemampuan supernatural atau magic gitu loh, mending dilarikan tujuannya itu untuk spiritual. Dalam artian kita malah lebih dekat lagi sama yang mitra kita gitu loh. Jadi dibikin kayak oh ya udah, dalam artian ternyata memang ada dimensi di luar sana itu yang lebih luas, lebih abstrak, lebih kreatif gitu, daripada yang kita lihat semata gitu ya. Iya. Itu bisa dipakai buat istilahnya oh ternyata tuh ada yang gaib, ada juga yang maha gaib gitu. Jadi tetap konteksnya ya mungkin secara agama itu orang apa ya bahasanya ya tauhid gitu loh. Terus kita pakai buat ibadah, buat ingat juga oh ya memang ada gitu loh, ada satu pencipta yang istilahnya maha segalanya, maha kuasa juga gitu loh. Jangan sampai malah istilahnya jadi kebalik gitu ya. Balik kita yang difungsikan. Punya kodam ternyata sampai mungkin ya kayaknya juga manusiawi sih, apalagi yang apa ya, yang case-nya dia punya kodam turunan yang memang powernya itu katakanlah super gitu loh. Ada juga kecenderungan gitu loh, malah istilahnya dia lebih mendewakan kodamnya itu yang apa ya, jadi kayak sering muja gitu loh. Kurang baik. Gue lagi susah nih bro, akhirnya dia konsul sama si kodamnya, Bantulah. bantuin dong, apain, gue pengen nih ada cewek nih gue seneng nih, bantuin dong, taklukin dong gitu. Emang bisa kejadian, tapi kayaknya apa ya, lebih ke penipuan sih. Mungkin awalnya gitu ya, wah manjur nih si dia suka gitu loh, tapi ntar kayaknya ya dari apa hampir 80% kasus orang yang apa istilahnya punya kayak gitu dan dia fungsikan apa sesuai asetnya dia, nggak lama mungkin awalnya oh dia tertarik nih bisa nih ya, thank you ya kodam gitu, habis itu gak nyampe mungkin 3 bulan Dia makin udah percaya ambiar. sama ininya, sama kodamnya. Nah, akhirnya ya, dia akhirnya setelah apa ya sukses ada masalah gitu kan, karena kan setiap orang juga dalam asmara juga kan mesti ada naik turunnya toh. Nah, dia punya masalah larinya malah ke kodamnya lagi gitu, makanya lupa sama yang di atas gitu, Kan kayak manipulasi. gitu. Kan memang tugasnya apa ya, bangsa jin itu kan untuk memanipulasi kita gitu, agar kita juga Pendusta. apa yang bisa ikut sama mereka nanti. Ya syukur-syukur mereka yang ikut sama kita gitu loh. Jadi gimana caranya? Kalau apa bagi yang tahu tadi itu ya kalau bisa ya diajak yang baik lah, jangan sampai dianya itu ngajak kita ke yang jelek.